Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi kali ini insyaallah akan kita membahas atau bedah buku. Ini ada penuntut ilmu. Bagi seseorang atau bagi penuntut ilmu, mestinya dia memiliki budi pekerti atau adab-adab dari seorang ingin mengambil ilmu. Agar ilmu yang akan dipelajarinya mendapatkan keberkahan. Ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus pahami betul antara adab ya dan akhlak. Ada di antara kita yang mengatakan ya kamu ini tidak punya adab. Ya, di mana akhlakmu? Ya, oleh karena itu kita akan bahas apa sih adab, apa sih akhlak. Ya, apa itu adab? Apa itu akhlak? Adab dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Ini bisa dilihat di halaman ya 319. Di jilid yang ke-7 itu ada di kitab saya. Beliau mengatakan yang namanya adab itu adalah istimalu ma yuhbadu qawlan wa fi'lan wa 'abara ba'duhum anhu bi annahu la akhdhu bi makarimil akhlaq. Yang namanya adab itu ini menerapkan segala sesuatu yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, itu adab. Ini kita berusaha menerapkan segala sesuatu yang dipuji oleh orang, baik itu hal-hal yang kita katakan maupun hal-hal yang kita kerjakan. Nah, itu disebut dengan adab. Sebagian lagi ulama yang mendefinisikan yang namanya adab itu ini akhlak-akhlak yang mulia. Iya, ini adab ya. Kemudian akhlak ini secara bahasa akhlak itu adalah al-khuluq. Artinya adalah tabiat, perangai, ya, atau budi pekerti, atau sifat seseorang. Itu disebut dengan akhlak. Tabiat, perangai, sifat seseorang, budi pekerti, itu akhlak. Beda dengan adab tadi. Adab itu dia menerapkan segala yang akan dipuji orang lain. Ya, berupa perkataan atau perbuatan yang akan dilakukannya. Ya. Jadi seseorang itu diartikan sebagai budi pekerti ini terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Ya. Jelas ya perbedaan antara akhlak dan adab. Ya. Adab itu menerapkan segala yang dipuji orang. Ini berusaha kita terapkan. Baik ya perbuatan kita atau ucapan kita. Ya, kalau akhlak itu memang tabiat. Itu memang tabiat, budi pekerti atau perangai yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Makanya adab itu ada yang disebut dengan diusahakan. Kalau perangai ini memang wataknya seperti itu.
tabiatnya, kebiasaan dia, sifat dia seperti itu. Ada usaha. Ya. Kemudian, berdasarkan pengertian ini, maka kita bisa membuat kesimpulan, ya, membuat perbedaan akhlak dengan adab. Ya. Kalau akhlak itu lebih luas ketimbang dari adab. Sebab dalam akhlak itu sendiri sudah mencakup adab. Ya. Maksudnya adab itu bagian dari akhlak. Adab itu bagian dari akhlak. Kalau adab itu dia khusus, seperti adab ya kepada muslim, ya adab kepada sesama muslim, adab makan, adab minum. Tidak ada dikatakan akhlak makan, akhlak minum, akhlak mandi, akhlak masuk WC, itu tidak ada. Ya. Jadi adab itu lebih khusus, akhlak itu lebih luas. Adab bagian dari akhlak. Ya. Sehingga tidak ada dikatakan akhlaknya kurang baik. Ya. Makanya akhlak, kita mengenal akhlak itu terpuji, akhlak itu tercela. Tidak ada kita katakan adabnya terpuji, adabnya tercela. Nah, ini perbedaan dari definisi, ya, definisi adab dan akhlak. Kemudian berbicara masalah akhlak, ini sangat banyak dari dalil yang ya menjelaskannya. Bahwasanya akhlak ini memang dijunjung tinggi oleh agama Islam. Ya, akhlak itu dijunjung tinggi oleh agama Islam. Sebelum kita berbicara dalil, maka ya saya membacakan keterangan dari para ulama seperti perkataan Imam ya An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya ya Sahih Muslim ketika beliau mensyarah hadis Muslim. Dan beliau menukilkan perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ya hakikat dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu adalah ya, ini akhlak ya, perangai. Hakikat perangai yang baik atau akhlak mulia itu adalah yang pertama bazalul ma'rufi. Ya. Ini dia membantu orang lain. Iya. Ya, suka membantu orang lain. Meringankan beban orang lain. Orang lain susah, kemudian dia tolong. Dia memiliki kelapangan. Iya. Dia bantu. Ini baik dalam masalah urusan dunia maupun dalam masalah urusan akhirat. Ada dia kelapangan, ada dia dalam ya dia kelapangan, dia bantu dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Ya. Dalam urusan dunia akhirat misalnya bisa dikategorikan kepada menuntut ilmu ya, atau menyebarkan ilmu, atau membantu sesama dai ahlussunnah ya. Menebarkan dakwah. Ini saling tolong menolong dalam hal ini. Ya, misalnya pondok pesantren ada, dia memiliki cukup ilmu untuk mengajar di pondok tersebut, ya dia berusaha untuk menawarkan dirinya. Ustaz, ya bolehkah saya membantu pondok tersebut? Ya, saya ingin ambil bagian dari dakwah ini. Ya, saya bantu pondok antum untuk mengajar. Masya Allah, alhamdulillah, ahlan. Ya, kami sangat senang menerima seperti ini. Ini contoh dalam hal membantu orang lain dalam masalah urusan akhiratnya, ini dengan cara menyebarkan ilmu dengan kapasitas mereka masing-masing.
atau dalam merasa urusan duniawiyah, ya, dan urusan duniawiyah ini juga bisa bernilai ibadah kalau niatnya itu adalah niat ibadah. Meringankan beban orang lain, ya, meringankan beban orang lain. Misalnya orangnya ini adalah, ya, dia kelaparan, dia hari itu nggak ada beras, ya, dia memiliki kelapangan beras atau makanan, dia bantu, ya, dalam hal kebaikan, sehingga dengan hal tersebut dia niatkan untuk menegakkan agama Allah, ya, sehingga orang yang tadinya itu kelaparan, apalagi kalau dia itu adalah orang yang soleh, sehingga dia ketika makan meniatkan juga untuk menegakkan ibadah kepada Allah, maka ini akan bernilai ibadah juga insyaallah. Ya. Jadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini berbicara dengan dalil-dalil seperti itu, ya, tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ya, tapi kalau dalam masalah dosa enggak boleh tolong-menolong. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, ini salah satu contoh-contoh yang kita sebutkan membantu orang lain. Nah, membantu orang lain ini disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, inilah hakikat, ya, akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah wakaful aza. Kita berusaha tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak mengganggu orang lain. Baik mengganggu, apalagi yang diganggu itu adalah urusan dapur orang lain, urusan dompet orang lain. Ya, enggak boleh mengganggu orang lain. Demikian pula juga masalah pendidikan, misalnya ini bentuk bagian dari mengganggu, berusaha, ya, memadamkan lampu orang lain. Maka ini tidak dibenarkan. Silakan kalau mau bikin sebuah sarana pondok pesantren, ya, atau bikin lembaga-lembaga syar'i, lembaga-lembaga yang sifatnya sosial ingin membantu, maka jangan memadamkan lampu orang lain. Ya, jangan memadamkan lampu orang lain. Ya, terangkan saja lampu kita, ya, lampu orang yang terang, jangan digelapkan, jangan dipadamkan. Kalau mampu bagi kita, ini sifat yang sangat bagus, ya, kita berusaha pula untuk, ya, menerangkannya, menambahkan lampu lagi biar tambah terang. Ya, begitu sebenarnya. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Ya, baik mengganggu yang sifatnya itu adalah masalah urusan agama, atau mengganggu yang sifatnya dalam urusan dunia juga. Nah, ini juga dilarang oleh agama kita. Ya, mengganggu orang lain. Ya, sengaja membuat ranjau di jalan, sengaja menabur pohon paku-paku di jalan, sengaja melubangi jalan, ya, sengaja menebang pohon agar menimpa jalan. Ini mengganggu orang lain, dan ini bukanlah akhlak yang baik. Bukan akhlak yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri adalah watalaqatu, ya, watalaqatu al-wajhi. Senantiasa mereka berwajah manis. Ya, wajah, ya, senantiasa berwajah manis, atau bahasa kitanya tersenyum. Kita senyum kepada orang, Masya Allah, Assalamualaikum Pak, ini tabarkan salam. Tabassamuka liwajhi akhika atau liwajhi akhaka. Ya, senyummu, ya, kepada saudaramu itu adalah sedekatun, itu adalah sedekah. Ya. Jadi tersenyum kepada seseorang ini adalah potret dari akhlak yang mulia. Yang berikutnya, perkataan Imam Qadhi bin Iyad. Ya. Perkataan Imam Qadhi bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ya, hendaknya manusia itu bergaul dengan manusia yang lainnya dengan bagus, ya, dengan ceria, ya, kemudian mencintai mereka, kemudian kasihan kepada mereka, kemudian bersabar terhadap mereka. Ya,
Kalau ada gangguan dari mereka kita bersabar. Kemudian tidak marah-marah. Ya, tidak marah-marah kata beliau. Kemudian kita bersabar terhadap mereka dalam masalah urusan-urusan yang kita tidak senangi. Ya. Dan kita meninggalkan ya sifat merasa besar. Ya, sifat sombong. Jangan merasa diri kita ini lebih mulia ketimbang dirinya. Ya. Dan menjauhi kata-kata kasar, marah, ya, dan tidak mudah menghukumi orang lain. Tidak mudah menghukumi orang lain. Ini sebutkan oleh Imam Qadhi bin Iyad ya terkait dengan akhlak yang baik, ya, budi pekerti yang baik. Ya. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan, ya, ini beliau lebih berbicara kepada masalah adab. Yang tadi kita jelaskan perkataan Imam Nawawi dan perkataan Fudail bin Al-Qadhi bin Iyad, ya, berkaitan dengan akhlak mulia. Hakikat akhlak mulia itu seperti ini. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ya adab. Kata beliau, ya, seseorang manakala memiliki adab, ini merupakan tanda-tanda atau ia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, kata beliau. Namun kalau dia ini qillatu adabih, ya, ini kurang adabnya atau enggak, kurang adabnya, ini tanda-tanda ini seseorang itu celaka dan binasa. Kita semuanya ikhwan, ya, berusaha untuk memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Ya, berusaha untuk memperbaiki. Bukan berarti yang berbicara saat ini orang yang paling pandai, orang yang paling bagus akhlaknya atau adabnya, tentu tidak. Ya, kita berusaha, itu disebut dengan akhlak tadi. Kita berusaha menerapkan hal-hal yang dipuji oleh manusia. Disebut dengan adab tadi, ya. Menerapkan segala hal yang dipuji oleh manusia. Bukan, oleh karena itu kita nggak boleh berusaha atau merasa diri kita ini suci, merasa diri kita ini lebih baik. Ya. Ini, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang memiliki adab yang bagus, ya, ini dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, kalau memiliki atau kurang adabnya, ini tanda dia akan celaka, tanda dia akan binasa. Ya, tanda dia akan binasa. Dan dia akan dipalingkan, ya, tidak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, semisal dengan adab ini. Dan juga dia tidak akan, ya, mendapatkan, ya, penghormatan kalau, ya, atau sanjungan dari manusia kalau adabnya, ya, ini kurang. Nah, tentunya kita berusaha untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita memiliki adab. Memang konsekuensinya ketika kita memiliki adab yang bagus, ya, atau akhlak yang mulia, maka ini akan mendatangkan kebaikan kepada kita, dipuji manusia. Tapi janganlah kita berakhlak atau memiliki adab ingin dipuji manusia, tidak. Kita berusaha untuk mencari wajah Allah, ya. Dengan seperti itu, maka Allah akan mudahkan bagi kita untuk, ya, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk mencari sanjungan manusia.
Nah, ini disebutkan oleh tiga ulama seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Jadi kesimpulannya, ya, akhlak mulia dengan adab itu berbeda. Ya, kalau adab kita berusaha menerapkannya, ada usaha yang kita lakukan. Kalau akhlak itu memang tabiat, karakter yang sudah melekat dalam diri seseorang, yaitu ya akhlak. Sehingganya adab dan akhlak ya itu berbeda. Adab ini bagian dari akhlak. Akhlak ini lebih umum dan adab itu lebih khusus. Adab makan, adab minum. Tidak ada dikatakan adab ya akhlak minum, akhlak makan dan seterusnya. Baik, ini keterangan dari para ulama. Kemudian kita berbicara masalah dalil. Ya, di sini disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak-akhlak yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Ya, disebutkan, jelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, maksudnya adalah adabuhu atau huwala adabul Quran. Ya, adab beliau adalah Al-Quran. Ya. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, Ummul Mukminin Aisyah, su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulullah sallallahu faqalat. Ummul Mukminin pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya. Maka ambillah teladan yang baik dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ini contoh yang baik. Ya, contoh yang baik, akhlak yang baik. Semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua aspek. Baik dalam masalah akhlak, masalah adab, ya, masalah jual beli, ya, masalah urusan yang lainnya itu sudah ada, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah contoh tersebut. Tentu bagi orang-orang yang mengharapkan ya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dan orang-orang yang mengingat Allah dengan sangat banyak. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya keimanan seorang mukmin itu adalah sangat bagusnya akhlak mereka. Sangat bagusnya akhlak mereka. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat lain liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menyempurnakan ya akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Bukan berarti sebelum Nabi SAW diutus tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Tidak, ada. Ya sangat banyak ya adab-adab atau akhlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi SAW. Namun hanya saja setelah beliau diutus, beliau menyempurnakannya. Akhlak-akhlak yang masih kurang. Seperti contoh adalah ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kita kenal kedermawanan beliau memuliakan tamu, Masya Allah sangat luar biasa. Ya. Dan beliau sempurnakan setelah Nabi SAW diutus,
disempurnakannya agama, disempurnakannya akhlak-akhlak tersebut, adab tersebut, dan menghapus akhlak yang buruk. Iya. Nah, ini dalil-dalil yang berbicara seputar dengan budi pekerti atau akhlak yang mulia. Dalam hadis lain disebutkan, ya, inna asqala ma wudi'a fil mizanil mu'mini yawmal qiyamah khuluqun hasanun. Wa inna Allaha yubghidul fahisha al-baziyya. Sungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Ini pada hari kiamat. Ya. Sesungguhnya perkara yang paling berat ditimbang bagi seorang mukmin, ya, pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahis al-bazi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbicara keji dan kotor. Ya, hadis ini sahih, ya. Riwayat Imam Tirmizi. Ya. Demikian pula hadis lain, Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Iya, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Kemudian ikutilah, ya, keburukan dengan kebaikan. Maksudnya, kalau ada orang yang berbuat kejelekan, berbuat kejahatan kepada kita, jangan balas dengan kejahatan yang semisal atau bahkan dari itu. Enggak boleh kita balas. Justru kita balas dengan kebaikan. Masya Allah. Jarang kita jumpai orang-orang seperti ini. Ya. Sangat jarang kita jumpai orang-orang yang seperti ini. Kita menjumpai orang yang berbuat jahat kepada kita, tindakan kriminal kepada kita, malah kita balas dengan yang semisalnya atau yang lebih besar dari itu. Ini bukan sifat ibadur rahman. Ya, sifat ibadur rahman itu, hamba Allah yang ar-rahman itu adalah ketika dia dibuat keburukan, ya, diperlakukan dengan buruk, maka dia yang membalasnya dengan kebaikan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang waqalu salama, ya, berkata dengan perkataan yang lebih selamat. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ketika kita bergaul dengan manusia, maka pergaulilah mereka itu dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Baik. Ini dalil-dalil, ya, berbicara tentang akhlak atau budi pekerti yang mulia. Jadi sudah 2 poin yang kita bahas, yang kita kaji. Apa itu adab, apa itu akhlak, kemudian dalil-dalil yang berbicara tentang mulianya budi pekerti, mulianya akhlak dalam agama Islam. Kemudian perkataan ulama tentang urgensinya adab. Perkataan para ulama tentang urgensinya adab, seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini Imam Darul Hijrah, beliau pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, ya ibn akhi, ya, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Wahai anak saudaraku, pelajarilah oleh kalian ini adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Karena adab ini, Masya Allah jemaah sekalian, ini penting, ya, agar berkahnya seseorang yang memiliki ilmu, ya. Karena orang itu ketika dia belajar, maka tidak lepas dari kemungkinan awal-awal belajar mungkin, Masya Allah, ya, sombong. Itu awal-awal belajar, merasa dirinya yang sudah memiliki ilmu, lautan ilmu, ya. Apalagi kalau dia sempat berhasil mendebat seseorang, dia bisa mengalahkan debatnya seseorang, ya, sombong. Pulang dari pondok pesantren, ya, dakwah di masyarakat, berhasil mendebat seseorang, Masya Allah, ya, amal-amalannya dikritik,
berhasil dan masyarakatnya kalah, ya, merasa dirinya sombong, merasa dirinya paling tinggi ilmunya. Ini banyak yang seperti ini, sehingga dia tidak memiliki budi pekerti lagi, akhlak lagi, ya, pada sesepuh-sesepuh yang ada di situ. Mestinya meskipun kalau dia pun nggak sampai tampan sesepuh tersebut, mungkin dia hanya ngajar Iqra, kemudian dia ada puluhan tahun mengajarkan anak-anak Iqra, misalnya di situ. Pulang dari pondok pesantren, mbahnya habis di tahzir, ya seperti itu. Ini nggak memiliki adab lagi. Ada tata cara, ya, kita menasihati seseorang. Apakah ketika kita lihat kemungkaran, kesalahan, apakah saat itu kita basmi? Tentu tidak. Kita lihat kondisi dan situasi dan waktu yang tepat. Dan ini, ya, orang-orang yang bijaksana seperti ini. Ya. Ini tingkatan yang pertama, orang yang menuntut ilmu merasa dirinya ini sudah, ya, menguasai seluruh cabang ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua ketika mereka belajar itu adalah tawadu. Ya, tawadu, merendah, ya, dari orang lain, merasa dirinya tidak lebih mulia dari orang lain. Ya, tidak lebih mulia dari orang lain. Ya, tidak merasa dirinya lebih berilmu dari orang lain. Ini tawadu. Sehingga saya dilupakan perkataan Imam siapa, ya? Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Dia menjelaskan yang namanya tawadu itu ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia menganggap manusia-manusia yang ada atau bertemu dengan manusia, bahwasanya manusia tersebutlah hal yang paling mulia. Dia merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya di hadapan manusia tersebut. Dia menganggap dirinya enggak memiliki apapun. Ya, tidak berilmu. Dan yang ketiga adalah merasa dia ini, ya, merasa diri ini benar-benar banyak enggak tahu. Ya, merasa dirinya benar-benar tidak tahu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Baik. Jadi ini nasihat dari Imam Malik tadi kepada pemuda Quraisy. Kita ini harus mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Adab itu sendiri bagian dari ilmu. Ya, adab itu sendiri bagian dari ilmu. Imam Malik juga pernah berkata, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang yang faqih di kota Madinah. Di masa ibuku beliau berkata, "Idhab ila Rabi'ah ya fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Pergilah kamu kepada Rabi'ah. Ya, ini nasihat Imam Malik nasihat ibu Imam Malik kepada beliau. Pergilah kepada Rabi'ah dan pelajari tentang adab, ya, adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ya. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Kenapa para ulama mereka mendahulukan mempelajari adab? Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Yusuf bin Al-Husain rahimahullah berkata. Ini dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi Al-I'tiqad Al-Ilmi Al-Amal. Ini dalam kitab saya, itu halaman 31 di cetakan yang kelima. Beliau mengatakan, alasannya kenapa kita mendahulukan adab, bil adab ya tafhamul ilma, dengan kita mempelajari adab, ilmu itu mudah dipahami. Ya, Masya Allah, ya, dengan mempelajari adab, nanti kan ada tuh adab kepada syekh, pada guru kita. Ya, jangan sembarangan berkata kepada guru. Ya, jangan berkata kasar kepada guru, jangan merendahkan guru, jangan menghinakan guru. Ya, nanti ada pembahasan insyaallah. Jadi kalau kita mempelajari sebuah adab, sehingga ilmu yang akan kita terima dari guru kita akan lebih mudah dipahami.
ya, lebih mudah untuk kita pahami. Wa bil ilmi yasihu lakal al amalu. Kemudian dengan ilmu amalan menjadi benar. Dengan kita berilmu amalan menjadi benar. Wa bil amali tanalul hikmah. Dengan amalan engkau akan meraih hikmah. Ya, dengan beramalan, mengamalkan ilmu tadi kita akan meraih hikmah. Ya, wa bil hikmati tafhamu zuhda wa tuwaffaqu lahu. Dan dengan hikmah engkau akan memahami zuhud dan diberikan taufik untuk zuhud. Ya. Wa bizuhdi tatrukul dunya. Dengan engkau zuhud engkau akan meninggalkan dunia. Wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah, dan engkau meninggalkan dunia akan lebih menginginkan akhirat. Ya, wa birraghbati fil akhirah tanalu radiyallahu, ya, atau ridallahi azza wajal. Dan engkau meninggalkan atau menginginkan akhirat, dengan engkau menginginkan akhirat engkau lebih akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Imam Malik atau nasihat ibu Imam Malik kepada beliau, pentingnya kita mempelajari adab sebelum ilmu. Ya. Demikian pula perkataan Imam Mubarak rahimahullahu taala, dia mengatakan, ya, pelajarilah oleh kalian masalah adab itu. Ini selama, ya, kata beliau, kami ini mempelajari adab selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ta'allamnal ilma 20. Kita mempelajari ilmu itu selama 20 tahun. Masya Allah, ya. Sekali lagi saya katakan, adab dengan ilmu, dan ilmu itu sendiri, adab itu sendiri, maksudnya adab itu sendiri adalah ilmu. Ini perkataan Imam Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mempelajari adab 30 tahun, sedangkan mempelajari ilmu itu 20 tahun. Beliau mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dan beliau juga menukilkan perkataan Muqallid Ibn Husain, ya, bahwasanya rahimahullah mengatakan, nahnu ila katsiri minal adab ahwaju minna ila katsiri minal hadis. Kami itu mempelajari seputar adab itu lebih kita butuhkan daripada sekadar banyak menghafal hadis. Ya, banyak menghafal hadis. Jadi adab itu lebih banyak kita butuhkan, mempelajari adab itu lebih banyak kita butuhkan ketimbang kita hanya sekadar banyak menghafal hadis. Ya, Imam Ibnu Sirin yang ketiga, Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau berkata juga, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna ilma. Kami ini mempelajari al-hadiyah, ini ilmu atau adab sebagaimana mereka mempelajari suatu ilmu. Demikian pula Imam Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah juga mengatakan demikian. Wa an Muhammad bin Nu'aim Ad-Dabi qala sami'tu Abu Zakaria Al-Ambari yaqulu ilmun bila adabin kanarin bila hatabin wa adabun bila ilmin karuhin bila jismin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Ya. Maka berdasarkan perkataan ulama ini, maka jangan salah paham dengan perkataan mereka. Jika kita pahami secara zahir dari perkataan mereka, seolah-olah ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu fikih dan cabang ilmu lainnya tidak dipelajari sebelum pelajari adab. Tidak. Kita katakan ilmu adab itu bagian dari ilmu. Tentu hal ini saya jelaskan di sini, ya. Tentu hal ini ada kerancuan dalam memahami perkataan beliau. Ya. Jadi harus pelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu fikih. Tidak seperti itu. Kita pun belajar sambil kita mempelajari adab kepada ulama, adab pada guru, adab makan dan minum, kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu fikih dan seterusnya.
Karena adab itu pun juga bagian dari ilmu. Nah, dan ilmu hadis ini bagian ya dari kebaikan-kebaikan insyaallah. Nah, jadi maksud perkataan mereka adalah mereka mempelajari semua cabang ilmu syar'i karena ilmu syar'i tersebut terkandung di dalamnya berupa adab ya, yang sangat luas sebagaimana sudah jelaskan di atas. Di sana ada adab kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, dan makhluknya seperti adab kepada Allah itu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu juga dengan adab kepada para nabi, lebih khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti mengikuti ajarannya, membenarkannya, mengimaninya, mentaati segala apa yang diperintahkan, dilarangnya, dan banyak cabang adab lainnya. Semua itu adalah ilmu. Oleh karena itu, ilmu dan adab adalah satu kesatuan. Adab adalah ilmu, ilmu terkadang di dalamnya ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini saja. Ya, insyaallah akan kita haji setiap pagi insyaallah biiznillah ya. Ini adab-adab dari penuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.